Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang materi yaitu Big Data dalam sektor transportasi. Yang pertama, kita kenali dulu apa itu Big Data. Big Data merujuk pada kumpulan data dalam jumlah besar, variasi, dan kecepatan yang tidak dapat diproses menggunakan metode tradisional. Data ini berasal dari berbagai sumber seperti sensor, media sosial, transaksi, dan lainnya. Analisis big data dapat memberikan wawasan berharga untuk mengambil keputusan strategis. Kemudian peran big data dalam sektor transportasi. Big data memainkan peran vital dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di sektor transportasi. Analisis data yang berasal dari sumber seperti GPS kendaraan, sensor lalu lintas, dan tiket elektronik dapat membantu mengoptimalkan rute, penjadwalan, dan kapasitas angkutan. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ilham. Peran Big Data dalam sektor transportasi. Big Data memainkan peran vital dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di sektor transportasi. Analisis data yang berasal dari sumber seperti GPS kendaraan, sensor lalu lintas, dan tiket elektronik dapat membantu mengoptimalkan rute, penjadwalan, dan kapasitas angkutan. Sumber data dalam sektor transportasi. Data dari sensor jalan di jalan seperti lalu lintas, cuaca, dan kecelakaan. 2, data GPS dari kendaraan, kapal, dan pesawat yang memberikan informasi pergerakan. 3, data tiket elektronik dan pembayaran yang mencatat pola pergerakan penumpang. 4, data media sosial dan aplikasi yang mencerminkan preferensi dan perilaku pengguna transportasi. 5, data sensor dan kamera di stasiun, terminal, dan bandara untuk memantau aktivitas. Baik, slide selanjutnya dilanjuti oleh Saudara Bibi. Pengumpulan dan pengelolaan transportasi. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data transportasi dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk sensor lalu lintas, GPS kendaraan, tiket elektronik, dan aplikasi pengguna. Data dikumpulkan secara real-time untuk mendapatkan gambaran terkini tentang kondisi transportasi. Penyimpanan dan pemrosesan. Data transportasi yang besar dikelola dalam sistem big data yang mampu menyimpan, memproses, dan menganalisis informasi dengan cepat. Teknologi seperti head drop dan cloud computing dimanfaatkan untuk mengelola volume data yang besar. Lalu yang ketiga, integrasi data. Data transportasi dari berbagai sumber diintegrasikan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Integrasi data memungkinkan analisis lintas, modalitas, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Analisis data transportasi, pemodelan dan prediksi. Analisis data transportasi memungkinkan pemodelan pola pergerakan, tren, dan permintaan. Hal ini dapat memprediksi kebutuhan kapasitas, optimalisasi rute, dan perencanaan yang lebih baik. Deteksi anomali. Analisis data real-time dapat mengidentifikasi anomali seperti kemacetan, kecelakaan, atau gangguan lainnya. Hal ini memungkinkan respon cepat dan penanganan masalah secara proaktif. Optimalisasi operasional. Wawasan dari analisis data dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses operasional transportasi
seperti penjadwalan, alokasi, sumber daya, dan manajemen aset. Lalu yang terakhir, pengalaman penumpang. Data dari perilaku penumpang dapat dianalisis untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pelanggan, seperti waktu perjalanan, kemudahan pembayaran, dan informasi perjalanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anandi Indah, dipersilakan. Manfaat penerapan Big Data di sektor transportasi. Yang pertama yaitu optimalisasi infrastruktur transportasi. Analisis Big Data membantu mengidentifikasi lokasi kemacetan, keadaan jalan, dan kapasitas yang tidak memadai untuk perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang lebih efektif. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi operasional. Data pergerakan, pemesanan, dan penggunaan kendaraan dapat digunakan untuk mengoptimalkan rute, penjadwalan, dan alokasi armada secara real-time. Yang ketiga, peningkatan keselamatan perjalanan. Analisis pola kecelakaan dan deteksi anomali dapat membantu mengidentifikasi resiko dan mengambil tindakan preventif untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya. Dan yang keempat yaitu peningkatan pengalaman penumpang. Wawasan tentang preferensi perilaku dan kepuasan penumpang dapat digunakan untuk merancang layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Tantangan implementasi Big Data di sektor transportasi. Kualitas data, mengumpulkan, mengintegrasikan, dan memastikan kualitas data transportasi yang berasal dari berbagai sumber merupakan tantangan utama. Keamanan dan privasi. Menjaga keamanan dan privasi data sensitif seperti pergerakan kendaraan dan informasi penumpang menjadi isu penting. Ketersediaan keahlian. Kurangnya tenaga dan analitik canggih menjadi hambatan dalam penerapannya. Dan yang terakhir yaitu integrasi sistem. Menghubungkan dan mengintegrasikan berbagai sistem legasi yang sudah ada merupakan tantangan tersendiri. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Farhan. Dipersilakan. Studi kasus penerapan Big Data di sektor transportasi. Yang pertama, sistem manajemen lalu lintas pintar di Singapura. Singapura menggunakan Big Data untuk mengintegrasi sensor lalu lintas, data GPS kendaraan, dan sistem pembayaran elektronik. Hal ini memungkinkan pengelolaan lalu lintas yang lebih efisien dan pengarahan kendaraan secara dinamis. Yang kedua, analitik data untuk mengoptimalisasi jaringan MRT di Seoul. Seoul memanfaatkan data tiket elektronik, informasi pergerakan penumpang, dan sensor lalu lintas di sistem MRT-nya. Analisis Big Data membantu meningkatkan frekuensi, kapasitas, dan pengalaman penumpang. Yang ketiga, prediksi permintaan transportasi di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menggunakan data dari aplikasi transportasi, sensor jalan, dan informasi cuaca untuk memprediksi kebutuhan armada dan rute bus. Hal ini memungkinkan penyediaan layanan yang lebih sesuai dengan permintaan pengguna. Tren dan perkembangan Big Data di masa depan. Yang pertama, Internet of Things, konektivitas perangkat untuk mengumpulkan data real-time. Kedua, kecerdasan buatan, analisis otomatis untuk prediksi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, komputasi awan, kemampuan penyimpanan dan pemrosesan data yang fleksibel. Yang keempat, mobilitas data, akses data dari mana saja melalui perangkat seluler. Yang kelima, visualisasi data, tampilan informasi yang mudah dipahami untuk pengambilan keputusan.